nanti teman-teman bisa melakukan program ini dan bagaimana nantinya bisa mencapai sesuai dengan harapan dari program MMD ini. Untuk membuka acara ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Dr. Eng Insinyur Hermantole, STMT. Monggo Bapak, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Diva. Siapa tuh? Ya, semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mulai kita sosialisasi terkait dengan program atau kegiatan MMD, Filkom atau kegiatan KKN. Jadi secara terstruktur di kurikulum kita ini namanya KKN ya atau PKL tematik kuliah kerja nyata yang itu merupakan mata kuliah wajib yang juga sudah diatur oleh peraturan menteri ya, sehingga ini mata kuliah wajib dan di UB itu disepakati di liburan semester 4 ke semester 5, sehingga yang wajib mengikuti sekarang itu mahasiswa angkatan 2023 Filkom ya seluruhnya yang eligible itu artinya memenuhi persyaratan. Salah satunya mungkin jumlah SKS minimal yang harus ditempuh. Meskipun demikian kalau SKS-nya kurang-kurang dikit, ada yang kita masih bisa izinkan juga untuk mengikuti. Nah, kegiatan ini memang diadakan di liburan semester 4 ke semester 5 yang artinya relatif kalian baru 2 tahun sudah kemudian ber-KKN. Kalau kami dulu, zaman kami KKN dulu, rata-rata sudah kuliahnya sudah habis, tinggal mau skripsi gitu baru KKN. Nah, sekarang lebih awal ya, lebih awal. Sehingga mungkin kompetensi skillnya belum terlalu banyak juga gitu ya. Tetapi ini dalam rangka bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan bagaimana belajar untuk bisa melihat persoalan apa yang ada di masyarakat gitu ya, dan coba memberikan solusi pada level yang bisa kalian lakukan gitu, sehingga nanti ada program-program yang akan dilaksanakan yang itu di bawah arahan dari panitia atau arahan fakultas yang kemudian menunjuk baik panitia maupun dosen yang akan mendampingi dan membimbing dalam proses kegiatan ini. Nah, kegiatan di Universitas Brawijaya kemudian diberi nama MMD. MMD itu mahasiswa membangun desa. 2 tahun lalu itu diinisiasi oleh Universitas Brawijaya, seluruh mahasiswa Brawijaya itu ikut program tersebut. Cuma memang kelihatannya kesulitan kalau memprogram untuk seluruh mahasiswa Brawijaya, sehingga tahun lalu itu hanya mengelola 1.000 mahasiswa saja di tingkat Universitas Brawijaya. Sisanya dikembalikan ke masing-masing fakultas. Sehingga tahun lalu kita pun di Filkom menyelenggarakan sendiri MMD atau KKN kita ini yang kita kelola sendiri di Filkom seperti sebelum adanya MMD itu. Jadi kita tahun 2022 mungkin ya, sehingga kita sudah mulai, dan itu sebagian besar hibrid atau sebagian besar bahkan di online ya itu. 2023 sudah full bisa ke lokasi, dan 2023 MMD itu mungkin ya, MMD tadi itu, dan 2024 kita kelola sendiri dan sebagian besar seluruhnya sudah di lokasi. Tahun ini pun demikian, seluruhnya ke lokasi. Waktunya secara umum kegiatan ini mungkin 2 bulan lebih gitu ya, termasuk aktivitas yang dilaksanakan atau dilakukan di kampus. Sementara aktivitas yang dilakukan di lokasi itu mungkin sekitar 4 minggu ya, sekitar 4 minggu. Nanti lebih detail disampaikan oleh tim panitia. Dan kita mendorong untuk mahasiswa beraktivitas di lokasi-lokasi terutama di daerah-daerah yang mungkin secara perekonomian mungkin bukan daerah yang maju-maju banget lah kira-kira begitu, tapi juga bukan yang daerah tertinggal banget, masih di wilayah di dekat-dekat Malang. Jadi kemungkinan Filkom tahun ini lokasinya di Malang Selatan, di Blitar mungkin, dan kita dulu sempat ada di Kediri juga, tapi nanti silakan dilihat paparan dari panitia. Yang jelas tidak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh,
tidak jauh-jauh dari wilayah Kota Malang yang sebenarnya masih bisa dijangkau juga dengan transportasi darat. Dan nanti secara teknis apa yang harus disiapkan, kapan kita akan berangkat, bagaimana keberangkatan dan seterusnya, itu yang akan sambil jalan teman-teman akan mulai diinformasikan dan mempersiapkan diri gitu ya. Nanti kalian akan didata, akan dibagi dalam kelompok, akan dibagi desanya, akan diberi dosen pembimbing dan diminta untuk mengusulkan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Kegiatan apa, ada 4 tema besar mungkin nanti akan disampaikan. Silakan menyesuaikan dengan kapasitasnya kalian, menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi, dan juga menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dari fakultas terkait dengan biaya bisa kami sampaikan, biaya itu ada pembiayaan dari fakultas, tetapi bukan keseluruhan pembiayaan. Jadi misalkan untuk transportasi mengantar kalian dan mungkin menjemput juga itu difasilitasi oleh fakultas. Tetapi biaya kalian tinggal di sana, biaya kalian makan di sana itu akan menjadi biaya yang ditanggung mahasiswa. Karena kan sama dengan kalian di sini juga tinggal di rumah atau tinggal di kos, makan kan juga menanggung sendiri ya. Sehingga itu nanti perlu dipersiapkan juga biayanya bagaimana, untuk makan bagaimana, itu hal-hal yang perlu kalian persiapkan juga. Tetapi itu di luar yang di-cover oleh Filkom gitu ya. Dan kalau dengan pengalaman tahun lalu, Filkom juga memfasilitasi untuk asuransi. Mudah-mudahan tahun ini masih bisa kita usahakan asuransi minimal selama kegiatan. Ya, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan seperti itu selama kegiatan. Sehingga memastikan kalau ada kejadian apa-apa kita bisa di-cover oleh asuransi. Kemudian untuk program kegiatan secara umum ada bantuan pendanaan, tetapi lebih kepada kegiatan yang itu kemudian masuk ke dalam semacam program penelitian gitu, yang kita berikan ke dosen pembimbingnya. Sementara kalau mahasiswa ada kebutuhan tertentu, kalau bisa di-cover dari biaya itu, bisa pakai biaya itu, tapi sekiranya membutuhkan biaya lebih banyak, mungkin kalian harus juga mencari cara untuk bagaimana membiayai program-program, termasuk mungkin mencari sponsor dan sebagainya, itu tidak dilarang gitu ya. Tetapi memang ini nanti perlu sama-sama dibahas dengan anggota kelompok dan dengan dosen pembimbing. Sebagai pengantar ini dari saya mewakili Pak Dekan juga menyampaikan kepada mahasiswa angkatan 2023 untuk mempersiapkan diri kalian karena nanti akan menghadapi kegiatan ini di tahun ini, khususnya kita akan berangkat kemungkinan di bulan Juli, aktivitas di lokasi, dan sebelum itu ada pembekalan mungkin di bulan Mei ini dan bulan Juni, berangkat ke lokasi bulan Juli, dan nanti di Agustus setelah kembali dari lokasi menyelesaikan pelaporan dan seterusnya. Silakan mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, dan menikmati kegiatan. Ini sebenarnya kalau saya bilang kemarin ke teman-teman panitia, buat KKN itu semacam kesempatan buat mahasiswa healing ya. Anak sekarang kan suka healing ya. Daripada stres di kuliahan, stres di Malang kota ya, kesempatan kita di desa buat healing, buat mendapatkan hiburan, tapi juga tidak kebablasan, tetap dalam etika yang berlaku, norma dan etika yang berlaku, dan juga tetap dengan membawa nama baik Universitas Brawijaya dan Filkom. Tetapi dinikmati gitu ya. Malang banyak tempat-tempat bagus, banyak spot-spot bagus, dimanfaatkan untuk dinikmati dan memberikan ya menjadi hiburan tersendiri gitu dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dan sampai nanti pada pelaksanaan semua bisa berjalan dengan baik. Itu saja sebagai pengantar. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, dan nantinya kita akan sama-sama mempersiapkan untuk tahapan-tahapan selanjutnya untuk sampai pada pelaksanaan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya
Kita akan masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan materi mengenai sosialisasi mahasiswa membangun desa, Fakultas Ilmu Komputer, dan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Haris Farizi, Eskom NT, selaku Ketua Pelaksana yang akan menjelaskan secara rinci tentang konsep, tujuan, serta strategi pelaksanaan program ini dan mekanismenya kepada mahasiswa. Kepada Pak Haris Farizi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Diva. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sampun, Pak. Terima kasih Bu Diva. Baik, saya akan share screen dulu. Baik, saya akan memaparkan tentang sosialisasi teknis MMD. Ini sifatnya masih sosialisasi awal, di mana nanti akan ada sosialisasi atau kegiatan berikutnya yang nantinya wajib dihadiri oleh seluruh peserta MMD. Baik, mungkin teman-teman sudah melihat poster ini dan sekali lagi bagi yang belum mendaftar harap segera untuk mendata dirinya di form yang sudah tersedia di dalam poster ini. Baik, kalau kita lihat di sini, sejak Mei ini bahkan dimulai kemarin di April kemarin kita panitia sudah mulai mempersiapkan diri untuk MMD ini, sehingga bisa kita lihat bahwa di bulan Mei ini kami panitia sudah mulai melakukan survei ke lokasi dan untuk menentukan desa. Serta kita juga mulai untuk mempersiapkan aktivitas apa saja yang nanti bisa teman-teman lakukan di desa. Selanjutnya juga yang kita lakukan hari ini adalah sosialisasi. Nah, di bulan Juni nanti, awal Juni ataupun akhir Mei nanti, kita akan coba untuk sudah menginformasikan tentang kelompok dan juga lokasi, serta pembimbing atau DPL-nya, dosen pembimbing lapangan. Nah, serta nanti akan ada informasi tentang juknis dan panduan selama MMD akan kita sertakan. Dan juga di bulan Juni, kami harap teman-teman sudah mulai bisa melakukan koordinasi ke desa, survei ke desa untuk menentukan tempat tinggal, dan juga berkoordinasi dengan DPL yang sudah kita tentukan. Lalu di bulan Juli, nanti yang teman-teman akan kita berangkatkan dan juga akan melaksanakan aktivitas yang sudah direncanakan sejak bulan Juni. Nanti akan diantarkan oleh DPL masing-masing, dan serta di pertengahan bulan Juli, DPL nanti akan melakukan visitasi dan monitoring untuk melihat bagaimana kemajuan aktivitas teman-teman di lokasi, dan nanti berakhirnya nanti di awal Agustus kira-kira untuk bisa ya berpisah dengan desa tempat teman-teman MMD. Nah, selanjutnya di bulan Agustus, teman-teman bisa mulai untuk menyusun laporan, dan di akhir Agustus itu teman-teman bisa melakukan seminar hasil kepada DPL masing-masing. Jadi kalau kita lihat sepintas, memang berdasarkan data yang kami kumpulkan, sebenarnya peserta kami perkirakan ada 846. Ini adalah data berdasarkan mahasiswa aktif dari angkatan 2023 yang sebenarnya bisa jadi ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan MMD yang diselenggarakan oleh universitas atau mahasiswa mengikuti kegiatan lain yang bisa disetarakan sebagai KKN. Seperti ada kegiatan dokter mengabdi, itu memang disertakan di sana untuk melakukan KKN dengan jumlah anggota di dalam kelompoknya lebih sedikit. Tapi untuk di MMD kita akan sejumlah 13-15 orang dalam satu tim, dan nanti akan terbentuklah jadi dibagi kita menjadi 57 kelompok dan dibagi menuju 57 desa yang berbeda. Nah, di setiap desa nantinya diperkirakan paling tidak ada 4 jenis aktivitas. Nah, berikutnya, ini adalah lokasi-lokasi yang kami rencanakan menjadi tempat-tempat teman-teman. Jadi tadi sesuai yang dijelaskan oleh Pak Herman,
kita akan berada di Kabupaten Blitar dan juga Kabupaten Malang. Dan di sini setiap kecamatan akan ada sejumlah desa. Ya. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, desa-desa yang akan kita tempati. Untuk saat ini surveinya adalah menentukan desa mana. Nah, untuk penentuan itu kami kembalikan ke camat, sehingga camat nanti menentukan desa mana yang memungkinkan untuk digunakan sebagai MMD. Nah, ini adalah bentuk kerjasama Filkom bersama dengan kecamatan dan nanti akan diturunkan ke desa. Nah, kegiatan apa yang nantinya akan teman-teman lakukan? Nanti akan ada 4 jenis kegiatan ini, ya, dan juga di sini akan ada contoh tas atau aktivitasnya. Nah, di sini akan ada IT untuk memberdayakan ekonomi dan pemasaran produk lokal. Jadi ini sangat berhubungan dengan UMKM dan harapannya bisa bekerja sama dengan BUMDes untuk bisa meningkatkan usaha desa. Ini ada jenis-jenis aktivitasnya atau contoh-contoh aktivitasnya seperti pembuatan konten untuk promosi, desain logo, digital marketing, atau bahkan di sini bisa membantu untuk di e-commerce atau mungkin bisa di GoFood mungkin dan sejenisnya. Berikutnya ada yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah, desa atau kecamatan. Pada umumnya memang tadi seperti dikatakan Pak Herman, ya, bisa jadi desa ini tidak terlalu maju, mungkin belum ada informasi yang bisa dipublikasikan secara web, ya. Atau di sini bisa teman-teman opsi untuk melakukan pemetaan digital. Baik itu misalnya nanti mau melewati udara atau membutuhkan misalnya Google Maps saja untuk memvalidasi kondisi desa, atau bahkan ada yang berencana untuk menentukan batas desa supaya lebih jelas sesuai dengan koordinatnya. Berikutnya ada IT untuk pendidikan di wilayah pedesaan. Nah, ini kita mencoba untuk memperkenalkan teknologi dengan lebih baik, dan bisa juga teman-teman tambahkan contohnya misalnya kegiatan untuk memperkenalkan AI untuk anak sekolah atau untuk guru-guru sekolah. Pada umumnya desa itu minimal pendidikannya sebenarnya ada SD, ya. SD atau SMP. Beberapa sedikit yang ada SMA atau SMK. Terus berikutnya kegiatan yang lain ada IT untuk mendorong pariwisata dan lingkungan. Nah, di sini beberapa desa kami camat juga mengusulkan beberapa desa yang punya potensi wisata untuk bisa dipasarkan, dan juga mungkin berhubungan dengan UMKM, ada yang berencana untuk menjadikan desanya ini sentra produksi, ada yang produksi tape kemarin untuk bisa ditingkatkan menjadi pariwisata. Dan kita bisa membantu bagaimana pengelolaan sampah dan penghijauan, bagaimana teknologi bisa mendukung, memungkinkan atau tidak. Misalnya kita tentukan nih di desa ini area hijaunya sebelah mana, ya. Nah, ini berhubungan juga dengan peta digital diturunkan dengan kondisi penghijauan, daerah kebun mana, daerah tempat tinggal di sebelah mana, atau nanti pembuangan sampah sebelah mana. Itu untuk membantu untuk pengelolaan desa. Nah, nanti bisa kita lihat seperti ini hierarki kegiatannya, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan desa, ya, desanya di mana akan ada 2 kegiatan utama, di mana dua kegiatan ini nanti salah satu menjadi 1 kegiatan wajib dan 1 kegiatan pilihan, dan nanti akan diturunkan, ya, akan diturunkan. Nah, ini akan diturunkan sesuai nanti kebutuhan dari desa. Ya, nanti bisa saja misalnya tadi teman-teman tadi pilih yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, terus diturunkan apa yang harus dilakukan di sana. Apakah harus melakukan pendataan UMKM, apakah UMKM-nya masih ada, lalu bagaimana mendorong UMKM untuk menggunakan digital, dan seterusnya. Ini nanti berdasarkan kebutuhan dan juga kondisi dari desa masing-masing. Nah, oke, jadi alur aktivitasnya akan seperti ini. Jadi setelah ditentukan kelompok, teman-teman nanti melakukan pemilihan aktivitas, ya. Atau di sini nanti akan ada TOR, sudah ada tim yang akan membuat kantor sehingga teman-teman bisa menjadikan itu sebagai acuan, ya.
Dan dari pemilihan aktivitas itu, teman-teman sebelum berangkat melakukan praaktivitas, mempersiapkan apa saja yang akan yang dilakukan di sana, sehingga hal-hal yang sifatnya nanti di sana bisa segera dimanfaatkan atau digunakan. Jadi kalau misalnya mau bikin poster, terus harus dicetak, paling tidak sebelum berangkat sudah dicetak. Jadi di sana teman-teman tinggal menunjukkan misalnya, atau misalnya brosur dan lain sebagainya, sehingga di sana nanti langsung bisa digunakan untuk aktivitas. Nah, teman-teman bisa cermati di bagian bawah nanti akan ada 2 aktivitas wajib, ya. 1 aktivitas opsional atau tambahan, jadi dapat di luar opsi yang sudah ditentukan, ya. Jadi nanti tambahan ini, jadi selain dari yang 4 itu adalah tambahan. Nah, ini adalah hasil diskusi dengan DPL dan perangkat desa. Jadi teman-teman tidak hanya mengacu pada Kades saja atau Kadus, kepala dusun, mungkin nanti juga ada perangkat-perangkat desa yang lain atau mungkin dari warga di sana atau misalnya dari organisasi lain yang memang hidup dan aktif di desa tersebut. Nah, perlu dipahami siapa yang nanti akan sering berkaitan dengan teman di sana. Jadi dari kami nanti akan ada panitia MMD, khususnya yang senantiasa memonitoring kondisi dan standby ya untuk mengetahui kondisi teman-teman di sana, dan di setiap tim itu nanti akan ada koordinator desanya ya dari mahasiswa. Nah, nanti kita akan berinteraksi dengan perangkat desa dan juga kecamatan. Terus ada dosen pembimbing lapangan, puskesmas setempat jika memang paling nggak adalah teman-teman mengenal dan juga mengetahui lokasinya sehingga tahu jika terjadi kondisi darurat. Dan juga utamanya teman-teman akan banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dengan teman-teman nanti melakukan aktivitas, teman-teman nanti tinggal di satu rumah, ya, di tempat pemondokan, itu pasti nanti akan sering bersinggungan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, sehingga teman-teman bisa banyak melakukan kegiatan sosial. Bisa jadi nantinya kegiatan tidak hanya apa yang sudah tertulis dan sudah direncanakan, tapi kegiatan atau kebudayaan yang biasa dilakukan di desa itu. Baik, ini adalah tanggal-tanggal penting ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai hari ini sudah lebih dari 3 kecamatan yang kita lakukan survei ya ke sana dan sudah mulai mengetahui bahwa ada KKN ada MMD dari Filkom. Nah, nanti rencananya pengumuman ini adalah 4 Juni ya. Kalau tidak ada halangan 4 Juni akan diumumkan atau lebih awal mungkin lebih baik. Nah, berikutnya adalah yang perlu dipahami adalah akan ada pembekalan untuk mahasiswa. Nah, ini perlu dipahami bahwa karena waktunya berbarengan dengan UAS, nanti kita akan coba untuk tidak mengganggu UAS. Yang dipastikan adalah dan bertabrakan dengan ada libur di tanggal 6. Jadi rencana awal adalah setiap hari Jumat di bulan Juni. Tapi sayangnya tanggal 6 dan tanggal 27 itu libur, sehingga kita harus mengajukan di hari Kamis. Jadi teman-teman harap bisa mengatur waktunya. Nah, berikutnya ada aktivitas pra-KKN tadi atau pra-AMD, sehingga teman-teman bisa berkoordinasi dengan DPL terhadap penentuan aktivitasnya, dan mungkin di sini teman-teman bisa melakukan survei untuk tahu kebutuhan dari desa itu ya untuk aktivitas tambahan tepatnya. Nah, direncanakan nanti pemberangkatan ada di 5 Juli ya, nanti akan dilepas bersama Bapak Dekanat untuk pelepasan teman-teman pemberangkatan, dan nanti diperkirakan mahasiswa akan ada di desa itu mulai 5 Juli sampai sekitar 1 Agustus atau kira-kira mungkin akan pulang di hari berikutnya, tanggal 2 atau 3. Nah, terus di tengah-tengahnya untuk melakukan penilaian nanti akan ada monif dan visitasi dari DPL sekitar 14 sampai 25 Juli. Setiap hal ini nanti akan ditentukan berdasarkan kesanggupan Bapak Ibu DPL, hari dan waktunya kapan ditentukan. Nanti akan koordinasi dengan teman-teman
kelompok MMD-nya, lalu nanti sepulang dari lokasi teman-teman bisa menyusun laporan KKN dan menyelesaikan administrasi, segala bentuk administrasi, sehingga nanti tanggal 25 sampai 30 bisa koordinasi dengan DPR untuk melaksanakan seminar hasil. Oke. Jadi ini tanggal-tanggal pentingnya yang nanti insya Allah bisa kita laksanakan sesuai yang sudah kita rencanakan. Baik, berikutnya untuk kebutuhan MMD, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk penentuan lokasi itu akan dibantu oleh fakultas. Dengan teman-teman nanti yang harus dilakukan adalah survei pemondokan dan juga nanti bisa disertakan nanti bertamu ke kantor desa, ya. Jadi nantinya perlu untuk berkoordinasi kapan teman-teman akan ke sana, ya. Terus nanti teman-teman juga harus mempersiapkan biaya untuk penginapan per hari, biaya konsumsi per hari, ya, dan perlengkapan pribadi, obat-obatan, pakaian, ya, atau apapun yang bisa mendukung teman-teman sebagai akomodasi di sana. Umumnya itu tadi ya, pakaian, alat mandi, alat ibadah, obat-obatan, dan lain sebagainya. Lalu nanti akan ada atribut MMD. Mungkin nanti teman-teman biasanya ada yang bikin kartu anggota MMD per desa, biasanya teman-teman kalau yang senior kalian itu mereka bikin sendiri, ya. Nah, sedangkan nanti fakultas kami akan berusaha untuk mempersiapkan pengantaran dan penjemputan, di mana pengantaran penjemputan ini nanti akan kita tawarkan dan kita data. Jadi mungkin nanti sebagian kelompok ada yang menentukan kita berangkat dengan kendaraan sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita koordinasikan lagi. Jadi kita menyangkut untuk keselamatan teman-teman. Bagaimana? Yang pasti kami akan mencoba untuk memfasilitasi untuk pengantaran dan penjemputan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah memang butuh diantar atau dijemput. Terus berikutnya adalah untuk penyusunan tor aktivitas. Nanti ini sudah dalam proses pengerjaan. Akan ada pembekalan tepatnya mengenai tor tersebut. Terus kebutuhan aktivitas ini juga kami upayakan untuk ada. Jadi untuk aktivitas akan ada dana. Yang pastinya karena berhubungan dana artinya nanti akan ada proposal dan juga ada laporan keuangan dengan ada ketentuan-ketentuan khususnya. Lalu berikutnya adalah asuransi dan P3K atau K3. Ini kami akan standby untuk menjaga dan juga kami akan sediakan asuransi yang akan di-cover selama 3 bulan. Jadi bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jadi selama 3 bulan ini akan ada asuransi yang insya Allah akan disediakan oleh fakultas. Tapi harapannya tidak usah digunakan, ya. Jadi saya semoga teman-teman akan tetap selamat hingga kembali ke Universitas Brawijaya. Baik. Perlu diperhatikan bahwa nanti setiap informasi terbaru, ya, update-update tentang informasi yang akan pasti kami informasikan dari grup yang sudah tersedia. Jadi teman-teman yang belum daftar silakan daftar, ya. Di link itu nanti terdapat link Telegram untuk bisa join. Nanti akan kita infokan di sana. Terus juga di web Filkom serta di Instagram dan sosial media lainnya yang ada dimiliki oleh Filkom. Baik, cukup sekian dari pemaparan saya kembalikan ke Bu Diva. Baik Pak, terima kasih atas paparannya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin bisa menekan tombol raise untuk bisa menanyakan, ya. Jadi kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta. Silakan, teman-teman. Ya, silakan Mas Irham. Oke, Prisi izin tanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irham Abdul Jabar. Saya punya pertanyaan mengenai jadwal, ya.
Itu kan tadi di jadwal menunjukkan kalau dari tanggal 30 Juni dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 26 Juni itu ada pembekalan untuk mahasiswa setiap hari Jumat atau Kamis. Nah, pertanyaannya itu diadakan secara luring atau secara daring gitu? Monggo Pak Haris bisa Baik, dijawab. oke, terima kasih Bu Diva. Langsung saya jawab saja. Untuk pembekalan akan dilaksanakan secara luring dan peserta diwajibkan datang. Jika tidak datang akan mempengaruhi penilaian. Seperti itu. Berarti untuk khusus untuk libur ini semua waktunya dipersiapkan untuk untuk KKN Kak atau MMD Pak? Iya, betul. Jadi memang fokusnya akan untuk MMD. Baik Pak, makasih. Terima kasih Mas. Barangkali yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup buat sekarang. Teman-teman yang lain? Mas, Mbak. Barangkali ada yang ditanyakan. Atau mungkin langsung di kolom chat ini. Kalau ada yang takut untuk bersuara, jadi bisa menuliskan di kolom chat. Oke, mungkin saya jawab satu persatu Bu Diva. Mungkin dari SIF ini untuk kegiatan aktivitas yang ada di desa nanti pastinya teman-teman akan membuat proposal kegiatan dan membuat timeline-nya di sana, di mana nanti teman-teman bisa menyampaikan dulu ke kadesnya. Ya. Apakah nanti ada jam bebas, nanti tergantung teman-teman ngatur sendiri. Yang pasti adalah ya Sabtu Minggu bisa teman-teman manfaatkan juga ya untuk healing. Ya, silakan. Seperti itu. Sorry. Oke. Yang tadi SIF nggak kedengeran ya saya? Oke, berikutnya untuk Tahara, mekanisme pembagian kelompok ini nanti akan dilakukan secara internal oleh panitia. Nantinya akan kita bagi sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Nanti kalau teman-teman lihat di form itu juga ada mana yang mau menjadi koordinator, itu menjadi penentuan juga. Yaitu untuk pembagian kelompoknya kita lakukan internal. Untuk Muhammad Zaki Anggoro, kalau memang ada ibadah haji, yang pasti kita butuh bukti ya untuk izin meninggalkan MMD. Tapi saya khawatirkan adalah kalau mungkin Mas Zaki itu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, mungkin bisa saya sarankan untuk mengikuti MMD di tahun berikutnya. Saya khawatirkan adalah nanti atas ketidaktahuan bagaimana MMD, terus apa yang harus dilakukan, itu nanti akan mengganggu aktivitas kelompok. Gitu. Maaf, ke mute. Tidak terdengar suaranya.
Ya. Untuk Muhammad Fazri, untuk kelas boleh membawa kendaraan pribadi atau tidak? Hal ini masih kita koordinasikan karena kita mempertimbangkan keselamatan. Mungkin akan saya upayakan bisa. Nah, ini nanti saya butuh koordinasi juga dengan dekanat, tapi dengan persyaratan tertentu. Ya. Yang pasti adalah kami utamakan bagi teman-teman yang nanti berada di sebagai akamsi anak kampung sana ya yang memang rumahnya berdekatan dengan lokasi MMD itu kami izinkan pastinya untuk bisa membawa kendaraan. Berikutnya untuk Jildan, kalau sudah mengikuti MMD UB tidak perlu lagi untuk mengikuti pendataan di MMD Filkom. Jadi sudah mata kuliah KKN tematiknya sudah terpenuhi di MMD UB karena dalam MMD UB terdapat kemungkinan mahasiswa ditolak. Nah, ini yang saya kurang tahu ya kapan pengumuman untuk MMD UB. Tapi kalau daripada khawatir ditolak, mending langsung ikut MMD Filkom kan. Gitu ya. Kalau saya sih kenapa MMD Filkom yang pasti karena aktivitas yang dilakukan sudah spesifik sesuai dengan kemampuan teman-teman berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari dan juga teman-temannya adalah teman-teman dari lingkungan yang sama. Jadi pasti ya insya Allah akan lebih nyambung ya, lebih klik. Nah, ini nanti akan ada informasi lebih lanjut ya tentang transportasi sekali lagi. Untuk minimal SKS-nya, untuk Naura minimal SKS kalau berdasarkan universitas harusnya 80. Jadi yang mendekati 80 masih ada kelonggaran, masih bisa di Untuk yang ada kegiatan lain, apalagi khususnya Rabrau, saya rasa Rabrau juga memahami jika bertabrakan dengan KKN atau MMD. Jadi biasanya yang saya tahu, Rabrau ataupun bahkan panitia PKKMB fakultas itu dilakukan koordinasi secara daring. Ya, jadi mungkin bisa disampaikan ke koordinatornya untuk bisa melakukan secara daring. Link PPT nanti akan di-share. Yang pasti untuk tempat tinggal atau pemondokan itu nanti biasanya akan diarahkan oleh kepala desa atau kepala dusun. Umumnya akan menggunakan rumah warga. Dan kami sudah menyampaikan ke camat bahwa alokasinya itu kira-kira ya teman-teman untuk sehari itu 50.000. Jadi kita harapannya 50.000 untuk tinggal, untuk makan, ya mudah-mudahan bisa teman-teman sanggupi. Untuk perizinan nanti akan kita cek seberapa penting perizinannya. Ya, jika memang sesuatu yang sangat urgent, ya memang tidak bisa prioritasnya harus diprioritaskan ya mungkin nanti kita perhitungkan. Utamanya adalah yang memang berhubungan dengan akademik ataupun lomba biasanya. Baik. Untuk mungkin nanti pertanyaan lebih lanjut bisa nanti teman-teman sampaikan melalui Halo Filkom ataupun melalui grup Telegram ya. Nah, pendataan yang ada di Siam juga harus dimasukkan karena nanti akan di pembekalan juga ada sosialisasi untuk pengisian log aktivitas
Jadi log aktivitas KKN MMD itu nanti akan tetap dimasukkan melalui SIAM. Sepertinya untuk perpanjangan pendataan tidak ada, jadi teman-teman bisa, dan saya tidak mengharapkan bahwa teman-teman yang sudah terdata, sudah mengisikan form nanti menarik diri lagi setelah tanggal 6. Jadi kalau memang sampai tanggal 16 ini kalau ada yang ragu segera bisa disampaikan melalui Halo Filkom atau bisa melalui Telegram sehingga kita bisa menghapuskan dari data. Karena semakin nanti setelah tanggal 16 langsung kita bagi kelompoknya. Setelah dibagi kelompok kita tidak akan merubah datanya lagi. Jadi harap teman-teman mahasiswa untuk bisa menentukan pilihannya. Apakah mau ikut UB atau mau ikut Filkom. Ini berakhir di tanggal 16. Baik, itu pertanyaan Bu Diva. Oke, Pak. Berarti sudah tidak ada apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Barangkali satu orang mahasiswa lagi. Oh ya, silakan Mas Komeng ya. Mas Rizky. Mas Komeng, Mas Rizky. Izin Kok bertanya terkait Google Form-nya kan sudah diisi untuk MMD ini. Tapi di SIAM juga ada form yang kedua, Bu, yang perlu surat kesehatan itu perlu diisi juga, Bu, ya? Karena untuk hari ini ditutup, Bu, yang di SIAM. Nggak bisa diisi, Bu. Monggo, Pak Haris. Oke. Baik, untuk yang itu nanti saya konfirmasi dulu ke panitia dari MMD UB, apakah memang nanti berkaitan juga dengan kita yang ada di fakultas. Mungkin nanti beberapa bisa minta tolong untuk dikirimkan screenshot-nya ya, yang di SIAM lewat Telegram ya, bagi nanti report saya ke DTI atau ke panitia MMD UB. Oke, terima kasih Mas Rizky tadi ya. Oke, baik. Ya, itu tadi sudah menjadi penutup hari ini ya. Jadi tadi beberapa materi dari Pak Haris akan di-share, kemudian pertanyaan sudah terjawab juga, dan mungkin itu saja untuk hari ini, untuk sosialisasinya, dan terima kasih kepada Pak Haris dan para panitia, serta seluruh teman-teman peserta yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi mahasiswa membangun desa ini, dan semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan desa melalui peran aktif mahasiswa. Dan Bapak ini perlu dokumentasi atau mboten? Kira-kira? Enggak, gini aja sudah. Ya sudah, baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.